Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, bertemu lagi insyaAllah di Kamis siang hari. Tepatnya sebenarnya pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kita membedah buku lanjutan ya. Bahasan buku tentang 35 amal pelebur dosa. Dan terkadang tentunya kita mengadakannya secara offline dan terkadang juga dengan online. Dan kebetulan pada hari ini yang penuh dengan berkah insya Allah, hari yang Allah berikan lagi kita tambahan umur, kita akan mengadakan kajiannya online. Dan offline ataupun online teman-teman sekalian, intinya bagaimana kita mengikhlaskan niat kita untuk menuntut ilmu agama ini sehingga kita selalu punya panduan hidup. Dan kita tahu keutamaan-keutamaan dari amal-amal yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, baik itu wajib ataupun sunnah, agar kita selalu mengerjakan dan konsisten menjaganya. Begitu juga dengan meninggalkan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran sehingga kita jauh dari ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga saja hari ini adalah hari yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya. Dan Allah terima seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan semua dosa-dosa kita menjadi pahala dan memaafkannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Dan juga saya memohon kepada Allah Sang Maha Pemurah untuk memenuhi semua hajat-hajat kita, baik yang kecil ataupun besar, dari urusan dunia juga urusan akhirat. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, bedah buku kita yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz Hafizahullah dengan judul 35 amal pelebur dosa ini, kita akan masuk amal ke-18, yaitu melangkahkan kaki untuk mengerjakan sholat. Jadi yang sedang dibahas adalah masalah melangkahkan kaki masuk dalam poin ke-18 dari 35 poin pelebur dosa. Lalu teman-teman sekalian, seperti biasa saya berikan prolog dulu. Banyak orang kadang-kadang menganggap remeh sebuah ibadah atau satu perintah agama karena dianggap itu kecil mungkin atau mudah dia untuk mengerjakannya. Padahal sebenarnya kalau Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya, kemudahan untuk kita agar kita bisa mengerjakan satu jenis ibadah, wajib ataupun sunnah, walaupun ringan. Misalnya lisan kita bisa mengucapkan astagfirullah saja. Itu adalah sebuah karunia yang luar biasa, menandakan Allah mencintai kita, karena Allah ingin kita mendapatkan pahala dari ibadah tersebut, plus lagi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dengan istighfar tadi, agar kita tidak disiksa. Karena akan dimaafkan penyebab daripada siksaan itu datang dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, siapapun yang Allah mudahkan lisannya beristighfar, berarti Allah tidak ingin menyiksanya. Nah ini poin yang perlu kita garis bawahi. Dan ini kita tarik ke semua ibadah. Apapun kesempatan, di saat Anda masih punya kesempatan untuk mentransfer uang atau memberikan cash kepada fakir miskin, atau anak yatim, atau membantu kerabat, silaturahim keluarga, Anda masih bisa menjenguk orang sakit, Anda masih bisa berdoa, berzikir, hadir di majelis ilmu, apa saja, sholat, wajib ataupun sunnah, membaca Al-Quran, berdoa, ya, apa saja ibadah-ibadah. Mungkin Anda yang sekarang lagi berada di Mekah misalnya, beribadah, ibadah umrah, sholat di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Semua itu teman-teman sekalian adalah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Sehingga kita bisa menambah ya catatan tambahan amal kita pada hari kiamat, sekaligus juga bisa menjadi pelebur terhadap dosa-dosa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya semua perbuatan baik itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan atau perbuatan dosa. Jadi sangat luar biasa. Sudah dicatatkan pahala yang tentu akan membantu kita meninggikan derajat di surga nanti. Plus lagi dimaafkan dosa-dosa kita. Ya, kalau seandainya perbuatan baik kita hanya diberikan balasan pahala saja, sesuai dengan kadar perbuatan kita sudah sangat luar biasa. Ya. Tapi di sini diberikan pahala, dilipat gandakan 10-700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan Anda. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari. Plus lagi kesalahan kita dimaafkan yang akhirnya siksaan kena dosa tersebut atau kesalahan tersebut tidak menimpa kita. Plus lagi, juga kita akan mendapatkan fasilitas yang tadinya tertahan dari dosa-dosa tersebut. Ini kan sebuah karunia yang luar biasa.
yang harusnya kita syukuri. Ya. Nah, salah satu hal yang mungkin perlu kita garis bawahi adalah melangkah kaki untuk mengerjakan sholat. Ya. Terutama di sini, mengerjakannya berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Dan memang hadis-hadis tentang masalah melangkah kaki ke masjid ini atau melangkah mengerjakan sholat lebih banyak kepada sholat yang dikerjakan di masjid. Dan Anda juga bagi kaum wanita boleh mengerjakan di masjid. Karena Nabi SAW bersabda, La tamna'u ima Allahi masajid. Ya, jangan kalian menahan hamba-hamba Allah wanita untuk menuju ke masjid. Ya, jadi kalau Anda pun seorang wanita, misalnya lagi di kampus, lagi di kantor, atau Anda sendiri di rumah misalnya, di saat misalnya Anda menemukan kesempatan dan peluang ke masjid, Anda kerjakan di masjid, walaupun perempuan lebih afdal secara umum dikerjakan di rumahnya. Ya. Baik, saya akan bacakan, penulis ini mengangkat sebuah hadis saja dan nanti akan kita kuatkan dengan banyak hadis-hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baiti thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Terjemahannya, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu berjalan ke rumah di antara rumah-rumah Allah, dalam kurung maksudnya masjid, untuk mengerjakan salah satu kewajiban yang telah Allah wajibkan, dalam kurung sholat, maka setiap dua langkah kakinya, salah satunya menghapus satu kesalahan, dan langkah lainnya mengangkat satu derajat. Yang sebagaimana tadi saya sudah sebutkan, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya, teman-teman sekalian, hadis ini banyak hal yang kita bisa korek dulu, ya, sebagai susunan atau kerangka fikir jenis ibadah yang kita kerjakan, agar Anda mendapatkan maksimal yang sudah dijanjikan. Perhatikan, Nabi SAW bersabda di potongan awal hadis, "Man tatahhara fi baiti." Siapa yang bersuci di rumahnya. Berarti penekanan tentang bersuci dari rumah. Nah, ini penting sekali ya. Ini rangkaian yang pertama, atau susunan yang pertama, tatanan yang pertama, ya, agar Anda mendapatkan keutamaan yang dijanjikan. Usahakan selalu sebelum keluar rumah bersuci. Ya. Jadi selalu dalam kondisi wudu. Dan ini sudah pernah kita paparkan di bab tentang wudu, ya. Bagaimana seseorang itu berusaha maksimal, semaksimal mungkin, agar setiap batal wudu, wudu lagi. Setiap batal wudu, wudu lagi. Ya. Kemudian yang kedua, thumma masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dia jalan menuju ke salah satu rumah-rumah Allah. Lebih afdal jalan kaki. Kalau Anda memang mestinya jauh, Anda menggunakan kendaraan juga nggak masalah. Ya, tapi masya di sini maksudnya adalah jalan kaki. Ini rangkaian atau susunan atau tatanan yang kedua. Kemudian, ya, tujuannya ke masjid apa? Potongan rangkaian yang ketiga, liyaqdiya faridatan min faraidillah. Untuk mengerjakan salah satu yang kewajiban yang telah Allah bebankan. Maksudnya adalah kewajiban sholat 5 waktu. Apakah itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi tujuannya bukan karena mau ketemu teman, bukan karena diajak oleh teman. Murni untuk mengerjakan kewajiban yang sudah Allah bebankan kepada dia. Yaitu sholat 5 waktu. Ya. Maka kalau 3 hal ini terpenuhi, wudu dari rumah, sekali lagi wudu dari rumah, ya, bukan wudunya di musola atau di masjid dekat rumah, kecuali kita sudah wudu lalu batal, ya, pada saat wudu di rumah kemudian keluar rumah batal, lalu pada saat mau sholat Anda wudu lagi di masjid, dekat masjid, mungkin tidak ada masalah. Tapi usahakan keluar dari awal penuhi syarat ini, ya, agar mendapatkan apa yang telah dijanjikan di penutupan hadis. Ya. Jadi wudu di rumah, kemudian yang kedua jalan kaki menuju ke masjid, kemudian yang ketiga baru niatnya untuk mengerjakan sholat yang diwajibkan. Ya. Apakah orang ke masjid boleh dengan niat yang lain? Boleh saja, misalnya orang karena ingin ikut pengajian, orang ingin misalnya menjawab undangan, mungkin ada yang mengundang, ya. Seperti di masa Nabi SAW, masjid digunakan multifungsi sekali, ya. Ya, untuk pernikahan, untuk menyambut tamu dan segala macam. Tapi khusus keutamaan ini adalah Anda bukan niat yang lain kecuali untuk sholat di sini, ya. Maka baru dia mendapatkan kanat khatwatahu, maka 2 langkah kakinya, ihdahuma tahuttu khati'ah. Salah satunya akan membersihkan 1 dosa setiap 1 langkah, wal ukhra tarfa'u darajah.
dan yang satu lagi mengangkat derajatnya. Nah, hadits ini berarti menunjukkan kepada kita teman-teman sekalian luar biasanya melangkah menuju ke masjid. Luar biasanya bersuci dari rumah. Luar biasanya mengerjakan sholat 5 waktu yang Allah wajibkan di masjid. Nah ini luar biasa ya penekanan. Maka kita ambil dulu faedah-faedah dari hadis. Yang pertama faedahnya adalah yang tadi kami titik beratkan, ya, fadilah atau keutamaan orang yang wudhu dari rumahnya. Ini punya keutamaan tersendiri. Nah, sesuai dengan perintah Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah anjuran untuk berjalan menuju ke masjid. Ini faedahnya, jalan kaki. Ya. Karena setiap langkah kaki dia akan dinilai nanti. Saya sudah bahasakan tadi, kalaupun ada orang berkendaraan maka tidak ada masalah. Tetapi usahakan kalau dekat terjangkau jalan kaki saja. Dan yang ketiga adalah dia tujuannya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Baru dia akan mendapatkan ya keutamaan tadi yang sudah dijanjikan. Ya. Dan faedah yang keempat adalah keutamaan pembersihan dosa setiap langkah menuju ke masjid, serta juga meninggikan derajat dengan langkah yang lainnya. Nah ini yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini. Tentu teman-teman sekalian ke depannya insya Allah amalan ke-19 kita akan lebih fokus membahas tentang sholat wajib atau sholat fardu. Ya, insya Allah ke depannya itu ada di amalan ke-19. Namun pada kesempatan ini kita fokus membahas sebenarnya tentang masalah langkah menuju ke masjid. Baik, untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian saya akan coba membacakan ya hadis-hadis Nabi SAW yang dinukil oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab beliau Targhib Tarhib, dan yang kami bacakan adalah Sahih At-Targhib Tarhib yang ditelusuri kembali hadisnya oleh Syekh Albani rahimahullah, dan ada bab khusus di situ, bab tentang masalah di kitab salat di bab ke-9-nya anjuran berjalan ke masjid lebih-lebih dalam kegelapan beserta keutamaannya. Nah, kita akan coba membaca beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhiri di sini sebagai informasi dan syarah penjelasan, ya, syarah atau penjelasan daripada bab yang sedang kita bahas, yaitu masalah melangkah menuju ke masjid. Baik, hadis pertama yang diangkat oleh Mundhiri rahimahullah dengan sanad sahih, dan hadis ini diriwayatkan ya, oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, serta Imam Malik juga menyebutkan dalam kitab Muwatta'nya. Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salati fi baiti wa fi suqi 25 darajah. Wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah. La yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة." Terjemahannya, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, renungi baik-baik hadis ini. Dan setiap penyampaian dari Nabi SAW berarti wahyu, ya. Renungi baik-baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, sholat seseorang dalam berjamaah akan dilipat gandakan 25 derajat atas sholatnya di rumahnya ataupun di pasarnya. Nah, dari sini langsung kita ambil faedahnya, bahwasanya ada penekanan untuk selalu sholat berjamaah. Ya, bagi perempuan kalau di rumah pun berjamaah, usahakan berjamaah mungkin sama pembantu rumah tangganya, sama anaknya misalnya. Atau sang suami yang pergi sholat di masjid kemudian pulang dia mengimami istrinya misalnya. Ya, usahakan berjamaah. Atau laki-laki ke masjid. Penekanannya adalah ke masjid, anjurannya adalah ke masjid. Jangan sia-siakan masjid ataupun mushola di dekat rumah, ya. Maka di sini anjurannya kalau dia sholat berjamaah, maka akan, terutama ke masjid ya, maka dia akan mendapatkan 25 derajat dibandingkan sholatnya di rumahnya ataupun di pasarnya. Berarti ada motivasi untuk mengerjakan sholat di masjid, ya. Terutama saya katakan tadi bagi kaum laki-laki. Penekanan. Jadi tidak ada udzur sebenarnya untuk sholat di rumah. Ya, maksud saya di sini tidak ada udzur orang yang tidak punya alasan, tidak ada udzurnya, bukan karena sakit, bukan karena tertidur misalnya, ya, bukan karena lupa misalnya dia tidak melihat jam dan ada aktivitas yang padat sekali di rumah sehingga membuat dia lupa jam sholat misalnya, bukan karena ada udzur, dia hanya berlihai-lihai saja, ya, lagi malas. Sudah sholat di rumah aja deh. Sudah gitu ditunda lagi keluar dari waktunya. Hanya karena mau tidur-tiduran. Maka ini luar biasa. Dia kehilangan 25 kali lipat pahala.
dibandingkan sholat di rumahnya tadi ataupun di pasar, maksudnya di sini adalah di kios dia. Ya, banyak orang itu kan kena pedagang, dia nggak mau ke masjid. Kemudian dia sholat di kiosnya saja. Ya, ini sayang sekali. Apakah sah sholatnya? Sah saja. Tapi dia kehilangan banyak sekali keutamaan. Kemudian kata Nabi SAW, hal itu penyebabnya kenapa bisa sampai 25 kali lipat perbandingannya. Karena apabila dia berwudu lalu dia membaguskan wudunya kemudian berangkat ke masjid. Nah, berarti ini faedah kedua. Adanya anjuran menyempurnakan wudu, membaguskannya. Tenang, santai, ya, nikmati setiap gerakan, setiap tetesan airnya. Karena kita pernah jelaskan dalam bab wudu ya, kalau setiap tetesan, setiap kita membasuh wajah, berkumur-kumur, membasuh kepala, membasuh tangan, membasuh kaki, maka akan berguguran dosa-dosa dari anggota tubuh itu bersama dengan tetesan air terakhir. Ya, jadi nikmati, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa sehingga akhirnya ada anggota tubuh yang minimal harus tersentuh air, kita tidak sentuhkan. Bisa saja sholatnya batal, karena wudhunya juga batal, tidak tersentuh batas minimal yang ditentukan oleh Nabi SAW, seperti telapak tangan misalnya, ada batas minimal pergelangan kita. Ya, jadi usahakan lebih. Siku batas minimal, usahakan lebih, kan gitu. Ya, misalnya kalau bagian atas pun begitu sama, dilebihkan. Ya, begitu juga dengan ya, bagian wajah semuanya harus kena. Ya, minimal kaki adalah telapak kaki, usahakan lebih ke atasnya. Dan salah satu hadis juga menyebutkan tentang masalah keutamaan wudu, yaitu kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perhiasan seorang mukmin akan memenuhi semua anggota tubuh yang tersentuh dengan air wudu. Jadi di sini jangan dibayangkan perhiasan harus emas dan perak, tapi bisa saja kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Itu potongan kedua dari hadis, terjemahannya. Kemudian potongan yang ketiga, ya. Dan tidak ada yang membuatnya keluar kecuali untuk sholat. Nah, tadi ini kita titik beratkan di hadis kita ya, di buku kita ya. Ya, di hadis riwayat Muslim tadi. Jadi tidak ada yang mendorong dia untuk ke masjid kecuali syaratnya adalah karena dia ingin mengerjakan sholat wajib. Nah, ini faedah ketiga. Jadi anjuran untuk mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Ya. Kemudian faedah yang keempat adalah tidaklah orang itu melangkahkan satu langkah, melainkan pasti diangkat untuknya 1 derajat dengannya. Ini faedah keempat. Artinya setiap langkah, ya, setiap 1 langkah, jadi 2 langkah nih. Salah satunya akan mengangkat derajat. Makanya di sini tadi disebutkan di potongan awal hadis 25 derajat perbandingannya. Tapi kalau kita hitung langkah-langkah itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Karena dari rumah ke masjid, coba Anda satu waktu berjalan ke masjid, tidak ada salahnya Anda menghitung langkah ini. Karena memang dijanjikan per langkahnya. Maka Anda menghitung langkah Anda, bagaimana caranya agar ya Anda tahu jumlah langkah tersebut. Ya. Maka setiap langkah ini, 1 langkahnya akan mengangkat derajat. Saya pernah menghitung dari depan rumah kami menuju ke masjid yang hanya bersebelahan antara rumah sama masjid. Subhanallah, dekat sekali. Hanya memotong jalan raya ukuran 2 mobil. Depan rumah pasien. Dari pintu rumah ke pintu masjid itu tidak kurang dari 50 langkah. Itu pergi. Pulangnya pun akan sama. Ya. Dan sudah disebutkan, kalau 50 langkah berarti ada 25 derajat. Karena 1 langkahnya diangkat 1 derajat. Langkah yang lainnya tentu pengampunan dosa ya. Jadi memang setengahnya sebagai pengangkatan derajat. Tapi lumayan banyak. Begitu juga dengan pulang. Yang dalam sebuah hadis yang sahih juga disebutkan, Allah akan menghitung seperti itu di setiap langkah dia pergi ke masjid dan setiap langkah dia pulang dari masjid. Nah ini poin yang luar biasa yang harus diperhatikan baik-baik. Jadi jangan anggap remeh langkah menuju ke masjid. Itu luar biasa itu. Ini poinnya. Ini faedah keempat. Kemudian faedah yang kelima adalah, dan juga akan dihapus 1 kesalahan darinya dengan langkah yang satunya lagi. Ini luar biasa. Jadi kalau 50 langkah tadi, 1 langkah mengangkat derajat, berarti 25 derajat. Ya. 1 langkah lagi 25 derajat adalah pengampunan dosa. 25 dosa dimaafkan. Kalau ini kita hitung, yang tadi saya kasih contoh dari depan rumah kami ke masjid 50 langkah. Mungkin Anda lebih jauh. Mungkin Anda bisa 100 langkah, mungkin 200 langkah. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu kadang-kadang kalau mau tiba waktu sholat, sebelum waktu sholat beliau sudah keluar dari rumahnya dan sengaja keliling untuk memanggil orang-orang di sekitar dia yang dia kenal, tetangganya, kerabatnya. Dia mutar jauh baru kemudian dia ke masjid untuk meraih keutamaan langkah-langkah ini. Karena hanya melangkah saja menuju ke masjid sudah cukup pembersihan dosa dan peninggian derajat.
Begitu gampangnya sebuah orang muslim mendapatkan pembersihan dosa. Dan ini luar biasa nih. Kalau 50 langkah, berarti 25 derajat dia dapat. 25 level ya, di surga nanti. Satu level aja itu mungkin antara langit dan bumi. Ini 25 level. Hanya langkah kaki kecil. Kurang dari setengah meter langkah kaki kita itu. Ya. Yang satu lagi membersihkan satu dosa. Jadi kalau 50 langkah tadi berarti 25 dosa. Belum tentu mungkin tadi kita kerjakan 25 dosa, tapi dimaafkan. Itu luar biasa. Ini faedah yang kelima. Ya. Faedah yang keenam dari hadis adalah, apabila dia sholat, maka malaikat selalu bersalawat kepadanya selama dia di tempat sholatnya. Seraya mengucapkan, Ya Allah, ya, bersalawatlah kepadanya, Ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Ya, di sini maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat mohon agar Allah berikan kepada para orang-orang yang melangkah menuju ke masjid ini, itu kalau dia masih tetap di musallahnya, artinya begitu salam dari sholat, dia duduk dulu, dia berzikir. Nggak buru-buru berdiri. Nah, ini ada sebagian orang, subhanallah, entah apa yang dikejar. Begitu salam tanpa zikir langsung berdiri. Atau dia langsung kerjakan sholat sunnah. Kenapa nggak duduk dulu sementara? Di duduk kita yang berapa detik itu, berapa menit itu mendatangkan doa malaikat. Dan doa malaikat mustajab. Ya. Para malaikat akan mengatakan, Ya Allah, bersalawatlah kepadanya. Maksudnya, limpahkan karunia terbesarmu ya Allah kepada dia. Dan rahmati dia, kasihani dia. Terus saja, ya. Kata Nabi SAW, dan dia ini dalam sebuah riwayat yang lain, selama dia tidak berhadas, membatalkan wudhunya. Riwayat lain juga menjelaskan selama dia tidak bicara dengan orang di sebelahnya. Jadi dulu zikir sebentar. Zikir sholat istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alik ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Nahu ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Lalu dia baca ayat kursi. Kalau habis subuh sama maghrib, lalu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Kalau sholat rubaiyah atau 4 rakaat, duhur, asar, dan isya, dibaca sekali-sekali saja Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian setelah itu baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kalau digabung 99 semuanya, lalu yang 100-nya dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dan ini masing-masing punya keutamaan ya. Sama tadi membaca juga ayat kursi pas sholat, kata Nabi SAW, siapa yang rutin menjaga, ya, habis sholat fardu 5 waktu langsung baca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Al-Ikhlas kalau dia baca sekali saja, pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran atau 10 juz Al-Quran. Al-Falaq menyelamatkan dari sihir, ya, dari hasad, iri dengkinya orang. An-Nas menyelamatkan dari semua was-was, dari jin manusia, dari syaitan manusia dan jin yang membisikkan dalam hati manusia agar berbuat dosa. Maka itu karunia yang besar sekali. Ini cuma hitungan menit. Malaikat terus mendoakan selama dia di musallahnya, di tempat dia duduk tidak berdiri. Jadi nggak usah pindah posisi pada saat mau zikir. Situ aja duduk. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah dia akan dianggap sedang mengerjakan sholat, walaupun sudah salam ya, selama dia menunggu sholat itu. Jadi misalnya Anda habis duhur ke asar, nggak ada kegiatan, lalu Anda duduk di masjid saja. Atau antara maghrib isya biasanya lebih pendek waktunya. Maka Anda duduk di masjid. Nunggu hanya untuk nunggu, habis asar nunggu sampai maghrib. Hanya nunggu karena waktu maghrib nanti datang, maka dia dihitung per detiknya itu, atau saat-saat yang dia di situ menunggu antara maghrib ke isya atau asar ke maghrib misalnya ya. Kalau maghrib ke isya berarti habis sholat maghrib menunggu isyanya. Kalau habis asar berarti menunggu maghribnya, gitu kan. Maka dia dihitung sedang mengerjakan sholat. Nah, saksi bahasan kita dalam hadis ini adalah setiap langkahnya akan mengangkat derajat ya, dan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian ada riwayat yang lain, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi, ma lam yu'zi fihi, ma lam yuhdith fihi. Malaikat akan berdoa, Ya Allah ampuni dia, Ya Allah terimalah taubatnya, selama dia tidak mengganggu ya, dan juga berhadas di dalamnya. Ya, di sini selama dia tidak mengganggu, maksudnya mengganggu orang lain ya.
atau dia berbicara dengan orang lain, ataupun dia membatalkan wudhunya, maaf, dengan keluar angin misalnya, ya. Maka ini berarti malaikat akan terus mendoakan dia. Dan dalam lafaz Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau, lafaznya dalam man tawadda fa ahsana al-wudu thumma kharaja 'amidan ila as-salah fa innahu fi salatin ma kana ya'midu ila as-salah wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasana wa yumha 'anhu bil ukhra sayyi'ah fa idza sami'a ahadukum al-iqamah fala yas'a fa inna a'zamakum ajran ab'adukum dara. Qalu lima ya Aba Hurairah? Qala min ajli kathratil khuta. Dalam lafaz Imam Malik berbunyi, barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Tadi sudah kita ambil faedah dari sini ya. Dia sempurnakan wudunya dengan benar, dia nikmati setiap gerakan dan juga tetesan airnya, karena akan menjadi cahaya pada hari kiamat, akan menggugurkan dosa-dosa ya. Sebagaimana sudah sering kita jelaskan dalam bab fadilah wudu atau keutamaan wudu ya. Kemudian dia keluar menuju ke sholat ya. Maka dia di dalam sholat selama dia bermaksud berangkat menuju sholat. Jadi kalau hadis ini hadis Imam Malik dalam kitab Muwatta, berarti semenjak dia keluar dari rumahnya sudah dianggap dia sedang sholat. Padahal dia lagi jalan. Mungkin dia ngobrol sama temannya. Ya. Tapi dianggap lagi sholat. Dan ditulis untuknya satu kebaikan dengan salah satu langkahnya. Dan dihapus satu keburukan darinya dengan langkah yang lainnya. Ya, jadi ada 3 hal yang kita dapatkan dari langkah-langkah masjid ini ya. Yang pertama, pencatatan satu pahala, satu langkahnya. Kemudian penghapusan satu dosa di langkah yang lainnya. Kemudian juga peninggian derajat dari salah satu dari langkah ini. Allah SWT yang tentukan tentunya. Jadi artinya kalau kita melangkah 50 langkah tadi, berarti 50 langkah itu setengahnya 25-nya dicatatkan pahala, setengahnya 25-nya pengampunan dosa, dan juga dicatatkan 25 atau diangkat 25 derajat. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sebelumnya. Apabila salah seorang, kata Nabi SAW dalam hadisnya, mendengar iqamah, maka janganlah tergesa-gesa. Karena orang yang paling besar pahalanya adalah yang paling jauh rumahnya. Karena langkahnya banyak ya. Maka orang-orang bertanya, mengapa wahai Abu Hurairah? Kenapa orang yang lebih jauh rumahnya lebih banyak pahalanya? Kata beliau, karena banyaknya langkah. Banyaknya langkah. Jadi kita sedang bahas masalah langkahnya ini. Jadi makin banyak langkah, melangkah mudah sekali. Sebagaimana orang-orang na'udzubillah ahli maksiat begitu mudahnya langkah mereka menuju ke tempat dosanya. Wa na'udzubillah. Ini kita melangkah ke masjid, sholat. Di dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, min hini yakhruju ahadukum min manzilihi ila masjidi, farijlun tuktabu lahu hasana, warijlun tahuttu anhu sayyi'atan hatta yarja'. Kata Nabi SAW, sejak salah seorang di antara kalian beranjak dari rumahnya ke masjidku, ini karena Nabi SAW bicara dengan para sahabat di Madinah ya. Ya kita juga berlaku di sini kalau kita sedang menuju ke masjid manapun di dekat rumah. Maka salah satu langkahnya akan ditulis satu kebaikan untuknya, dan satu langkah yang lain akan menghapus satu dosa darinya sampai dia pulang. Jadi terus dicatatkan pahala. Jadi bisa mana juga pergi dan pulang. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Hakim juga meriwayatkan ya, senada dengan Ibnu Hibban. Hanya saja pada keduanya tidak dapat potongan sampai dia kembali. Ya, jadi hanya pergi saja ya. Dan Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Gitu. Langkah saja, cuma masalah langkah. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, hadis sahih, ya, diriwayatkan hadis ini oleh Ahmad, Abu Ya'la, At-Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dan Mu'jam al-Awsat, serta dengan sebagian jalannya sahih. Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza tatahhara ar-rajul thumma ata al-masjida yar'a as-salah, kataba lahu katibahu aw katibahu bi kulli khutwatin yakhtuha ila al-masjid 10 hasanat." والقاعد يرعى الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. Ya, renungi lagi hadis ini teman-teman. Hadis yang selanjutnya yang kita bacakan adalah sabda Nabi SAW, apabila seseorang bersuci kemudian datang ke masjid, kita sudah bahasakan bersuci di rumah, usahakan keluar dalam kondisi sudah bersuci. Walaupun Anda mau ke kantor, mau aktivitas, mau mengajar, mau belajar, apa sajalah ya, usahakan keluar rumah dalam kondisi sudah berwudu. Kemudian untuk apabila seorang
bersuci kemudian datang ke masjid untuk menjaga sholat. Maka kedua penulisnya atau salah satu penulis dari malaikat menulis 10 kebaikan dengan setiap langkah yang diayunkan ke masjid. Jadi di sini hadits ini menunjukkan hal yang tambahan luar biasa. Ini hadis sahih sebagaimana sudah kita bahasakan tadi ya. Jadi ternyata kalau hadis-hadis sebelumnya itu menjelaskan tentang dasar pahala yang akan didapatkan, yaitu setiap langkah satu, yang langkah yang lainnya pengampunan satu dosa juga, dan diangkat 1 derajat, ya gitu. Tapi hadis ini menyebutkan tentang rincian tambahan, khusus tambahan pahala. Ya. Ternyata sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang mengerjakan amal saleh maka dia akan dapatkan 10 kali lipat dari amal saleh tersebut ya. Maka di sini disebutkan setiap langkah akan dicatatkan 10 pahala. Ini luar biasa. Berarti kalau kita kembali ke contoh tadi, kita melangkah ke masjid 25 langkah, ya, 50 langkah, berarti kan tadi awal hadis-hadis yang sebelumnya kalau dasar sekali angka yang didapatkan 25 pahala, dihapuskan 25 dosa, diangkat 25 derajat. Tapi dengan hadis ini berarti menandakan yang dia dapatkan pahalanya adalah dikali lipat 10, dikalikan 10 kali lipat. Berarti 250 pahala dari 25 langkah masjid. Dan tetap diampuni 25 dosa, diangkat 25 derajat. Tapi pahalanya dilipat gandakan. Dan ini karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang atau siapapun yang mau mengerjakan ketaatan karena Allah. Ya Allah itu luar biasa. Ya Allah beda dengan manusia. Allah itu menyebutkan tentang dirinya, Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau memberikan balasan maka tanpa ada hitungan lagi. Ini hal yang luar biasa yang harus diperhatikan baik-baik. Tanpa ada perhitungan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak dengan kita kerjakan satu perbuatan dibalas satu kebaikan, tidak. Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipat. Dalam sebuah hadis Bukhari, kullu amal ibnu Adam lahu ya al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin ila adhafin katsira. Yang artinya semua amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya. 10 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Tergantung kadar keikhlasan Anda. Tergantung juga ya kemasan Anda terhadap ibadah tersebut. Saya pernah jelaskan ya, kalau kita mengemas ibadah, kita akan mendapatkan keutamaan dari kemasan itu. Kayak misal contoh, Anda bangun tengah malam, ya, ini sudah pernah kami berikan contoh, kami ingatkan kembali. Ya, di beberapa cuplikan ceramah tentunya ya, sudah pernah disebutkan, tapi sekarang saya ingatkan, mungkin ada yang baru mengikuti ceramah kita, atau mungkin paling tidak yang pernah ikut jadi teringat kembali. Kalau kita mau misal kalau kita terbangun sholat malam, misal nanti malam Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita umur insya Allah, kita bangun sholat malam. Terbangunlah jam 3 misalnya, setengah 4 sebelum subuh, lalu terlintas hati kita, ayo sholat malam yuk. Lalu dia uduk, dia sholat. Maka dia akan dapat pahala sholatnya. Tapi apakah ada orang yang lebih besar pahalanya dari orang ini? Ada. Yaitu orang yang sudah memang meniatkan sholat dari malam. Ya. Dan dia bangun, kemudian dia kerjakan. Ini langsung mendapatkan lipat ganda yang cukup banyak. Karena kata Nabi SAW, Man hamma mi hasanatin falam ya'malha, kutiba lahu hasanatun kamila. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum mengerjakannya, saya tadi dia niat sholat malam pada saat tidur, dia kan belum sholat malam. Maka dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan amal soleh yang sudah diniatkan tadi sholat malamnya misalnya, kutiba lahu asyru adha'afiha, akan dicatatkan baginya 10 kali lipat. Ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila adha'afin katsira, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi memang diniatkan. Kemudian dia juga misalnya sudah menata dari malam, dia sudah letakkan, dia sudah siapkan sejadahnya, sudah dibubui minyak wangi, ini kemasannya. Dia sudah memilih baju yang akan dia pakai. Kalau ibu-ibu mungkin mukennahnya yang akan dia pakai, yang bersih, yang rapi, kan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah pilih surah-surah yang dia mau baca misalnya, ya, surah apa saja dan berapa ayat akan dia baca pada malam itu, dari surah apa ke surah apa misalnya. Dan sudah pernah kami sampaikan di sholat sunnah Anda bisa menggunakan aplikasi handphone Anda untuk membuka mushaf, melihat mushaf, membaca Al-Quran supaya Anda tidak terulang surah-surah yang sama saja, tapi Anda bisa mulai dari ya setelah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus saja sampai An-Nas hingga Anda mengkhatam dan Anda mengulangi. Itu dibolehkan kalau sholat sunnah. Ya. Umumnya pendapat ulama mengatakan itu dibolehkan. Maka ini keutamaan sendiri kemasannya, maka Anda bisa mendapatkan ekstra pahala. Ini yang dimaksud dengan poin yang baru saja kami sampaikan. Baik, kita lanjutkan terjemahannya ya.
Potongan pertama hadis adalah apabila seseorang bersuci kemudian datang ke masjid untuk menjaga sholat, maka kedua penulisnya atau salah satu penulis dari malaikat akan menulis 10 kebaikan dengan setiap langkah yang diayunkan ke masjid. Orang yang duduk menjaga sholat seperti orang yang berdiri sholat. Jadi dia duduk menunggu sholat yang akan dikerjakan setelahnya, maka seperti orang yang sedang mengerjakan sholat sambil berdiri. Dia ditulis termasuk orang-orang yang sholat sejak dia keluar dari rumahnya sampai dia kembali lagi ke rumahnya tadi. Nah, ini hal yang luar biasa. Ya. Hadits yang lain dengan sanad hasan diriwayatkan oleh Ahmad dan juga At-Tabarani serta Ibnu Hibban menyebutkan hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha ila masjidil jama'ati fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun taktubu lahu hasanatan zahiban wa raji'an." Barang siapa yang berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, ya, dan itu sudah diikuti dengan hadis sebelumnya, ya, dia bersuci di rumahnya. Barang siapa yang berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkahnya menghapus kesalahan. Dan langkah yang lain menulis satu kebaikan, pulang dan pergi. Atau pergi dan pulang. Nah, hadis ini, hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi sudah jelas ya, kalau langkah tadi kita ulangi, kita satukan semua hadis-hadis ini. Kalau tadi kita melangkah ke masjid 50 langkah, berarti 25 langkah pertama dicatatkan 250 pahala. Kenapa? Karena 25 pahala digantikan 10 kali lipat. Dihapuskan darinya 25 dosa, diangkat 25 derajat. Kalau hadis yang baru kita bacakan, itu perginya. Pulangnya juga sama. Misalnya dia pulang 50 langkah juga. Tapi asal dia pulang dari sholat ya. Maka juga dia akan mendapatkan pahala ekstra yang luar biasa. Ya. Mungkin ada orang, subhanallah, dia ke masjid dekat rumahnya, dari masjid dia langsung ke kantor. Nanti dia pulang sore. Mudah-mudahan kita berharap, karena di sini hadisnya kan sampai dia pulang ke rumahnya lagi. Berarti menandakan sampai dia pulang dia akan dicatatkan pahala yang luar biasa. Ini keutamaan yang jangan dianggap remeh teman-teman sekalian. Terutama bagi kaum laki-laki. Kenapa masih ada yang malas tidak sholat di masjid? Ini keutamaan besar. Kemudian juga hadis selanjutnya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Utsman radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda fa asbara wudu, thumma masya ila salati maktubatin fa shallaha ma'al imam, ghufira lahu dhanbuh." Ya, artinya kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudu, kemudian dia berjalan untuk melaksanakan sholat fardu. Ini berjalan ya. Lalu dia melaksanakan bersama imam berjamaah, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Dosa-dosanya yang lalu diampuni. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Baik, hadis selanjutnya kita bacakan. Hadis dengan sanad hasan di ghairi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau berkata, hadara rajulan minal ansaril mauta, atau hadara rajulan minal ansaril mautu. فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعدا وبكي بعد صلى ما أدرك وأتم ما بكي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. Terjemahannya, kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang laki-laki dari Ansar, dari sahabat Nabi, pernah menghadapi kematian dan kebetulan Sa'id bin Musayyib hadir pada saat itu. Seorang ulama tabi'in yang meriwayatkan ini adalah hadir pada saat itu. Dan orang Ansar dari sahabat itu berkata, aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis ya, dari Nabi SAW. Aku tidak menyampaikannya kecuali karena berharap pahala dari Allah. Dan ini menandakan keikhlasan luar biasa karena dia tidak berharap riya. Dan bukti keikhlasannya sampai siang ini kita sama-sama masih mendengarkan dan membaca hadis yang dinukil tentang beliau orang ini. Ya. Ini efek daripada keikhlasan. Dia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian berwudu, lalu dia membaguskan wudunya, kemudian berangkat sholat ke masjid. Tidaklah dia mengangkat kaki kanannya, melainkan pasti Allah Azza wa Jalla menulis satu kebaikan untuknya. Dan tidaklah dia menginjakkan kaki kirinya, melainkan pasti Allah Azza wa Jalla akan menghapus satu kesalahan dengan kaki itu.
Maka hendaknya salah seorang dari kalian mendekatkan atau menjauhkan tempat tinggal dari masjid. Artinya dia peduli dengan masalah langkah-langkah ke masjidnya tadi. Jika dia datang ke masjid lalu dia sholat dengan berjamaah, maka dia diampuni. Jika dia datang ke masjid sementara jamaah telah melaksanakan sebagian sholat, dia masbuk misalnya, dan masih tersisa sebagian yang lain, kemudian tetap dia ikut berjamaah, maka dia melaksanakan apa yang dia dapatkan dan dia menyempurnakan yang tersisa, maka juga akan mendapatkan pengampunan tadi. Jika dia datang ke masjid sementara mereka sudah bubar dari sholat berjamaah, sudah selesai melaksanakan sholat wajib, lalu dia tetap sholat, menyempurnakan sholatnya karena niat ingin sholat berjamaah, maka dia pun akan mendapatkan demikian. Maksudnya janji tadi kaki kanan akan dicatat pahala, kaki kiri akan diampuni dosa, ya. Maka ini akan tetap didapatkan walaupun orang itu tidak sempat mendapatkan jamaah. Ini pentingnya untuk tetap melangkah menuju ke masjid. Nah ini luar biasa, ya. Kemudian hadis selanjutnya dengan sanad sahih dari mandiri sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad hasan dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani lailat rabbi." Fadzakara al-hadits ila an qala li ya Muhammad atadri fima yakhtasimu al-mala'u al-a'la? Qultu na'am fi ad-darajati wal kaffarat. ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبك يوم ولدته أمه. Ini penutupan dari bahasan kita yang luar biasa hadisnya. Luar biasa. Kalau hadis ini saja yang kita bahas satu saja teman-teman sudah cukup harusnya memotivasi kita untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Karena semuanya keutamaan. Kata Nabi SAW, tadi malam Rabbku mendatangiku. Dan disebutkanlah hadis yang cukup panjang. Dan diantaranya Allah berfirman kepadaku, kata Nabi SAW, ya Muhammad, tahukah kamu dalam urusan apakah malaikat di langit mereka ya menjadikan sebagai bahan perbincangan. Para malaikat heboh di sini ya, dengan apa yang sesuatu yang sedang Allah perintahkan dan berikan balasan yang besar. Maka aku pun menjawab, kata Nabi SAW, iya, saya telah sampai kepadaku wahyu tentang apa yang mereka bicarakan para malaikat. Yaitu dalam urusan derajat yang tinggi bisa didapatkan oleh ahli dunia, penduduk dunia dan orang beriman. Dan kafarat, pembersihan terhadap dosa-dosa. Yaitu melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Ini disebutkan yang pertama. Yang sedang didebati dan dibicarakan dan dihebohkan oleh para malaikat. Ini luar biasa. Ibadah yang ringan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa, angkat derajat dengan sangat mudah. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, telah sampai kepadaku wahyu. Mereka sedang membicarakan ya dan heboh dengan ya langkah menuju ke masjid sholat berjamaah. Kemudian menyempurnakan wudhu dalam waktu yang dingin. Bisa bermakna juga sabarat, waktu yang orang lagi tidak bisa, lagi malas mau kerjain. Sudah ngantuk banget misalnya. Atau batal wudhu, lalu wudhu lagi gitu kan. Ini juga cepat sekali mengangkat derajat dan membersihkan dosa-dosa. Dan menunggu sholat setelah sholat. Ya. Kalau tidak ada kegiatan, tunggu dia. Dari sholat maghrib ke isya tadi sudah kita berikan contoh. Atau bisa juga teman-teman sekalian, misal dia pulang ke rumahnya, tapi dia hatinya itu terpaut dengan masjid. Dia menunggu kapan azan sholat setelahnya untuk dia hadiri. Ini juga masuk dalamnya. Jadi dia ya menunggu sholat setelah sholat atau datangnya sholat setelahnya. Maka janjinya apa? Barang siapa yang menjaga ini. Maksudnya suka sekali ya sholat berjamaah. Melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah. Selalu menyempurnakan wudhu, batal wudhu lagi. Terutama di waktu-waktu yang dibenci kayak musim dingin, ngantuk banget kalau mau tidur kan disunahkan wudhu. Kemudian batal wudhu lagi misalnya agar selalu dalam keadaan berwudhu. Dan menunggu sholat setelah sholat selanjutnya 3 hal ini. Ya. Jadi dia melangkah menuju ke masjid, kemudian dia selalu wudhu, ya setiap batal atau waktu-waktu yang tidak disenangi untuk orang wudhu, dan dia menunggu sholat dengan sholat setelahnya. Hatinya terpaut untuk menunggu sholat yang setelahnya. Ya, maka kalau dia lakukan ini, siapa yang menjaganya, maka dia akan hidup dalam kebaikan. Dipastikan hidupnya akan terpenuhi, bahagia, tentram. Ini resepnya, bukan obat penenang, bukan komunitas yang biasa mungkin orang anggap ada teman curhatnya. Tapi ini, jaga 3 hal ini.
selalu melangkah menuju ke masjid setiap tiba waktu sholat. 5 waktu sholat saja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oke. Kemudian juga wudu, setiap batal wudu lagi. Apalagi di waktu-waktu yang tidak disenangi. Kayak mau tidur tadi, waktu dingin dan seterusnya. Dan nunggu sholat, hatinya gelisah, terpaut, ingin sholat lagi, tunggu sholat yang setelahnya, kapan nih? Ya. Dia tidak tenang sampai dia dapatkan sholat tersebut di awal waktu. Maka orang seperti ini dipastikan hidupnya akan bahagia. Dan kalau dia mati, mati dalam kebaikan. Juga bahagia. Dan juga kalau dia surutin menjaga, dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini luar biasa. Ya. Kenapa? Karena setiap langkah pengampunan dosa. Ya. Puluhan dosa, ratusan dosa dimaafkan. Kalau misalnya tadi kita ambil contoh 50 langkah ke masjid, maka ada 25 dosa dimaafkan. Kali 5, ya kan gitu. Ini luar biasa, ya. Berarti ada 125 dosa dimaafkan satu hari dalam sholat wajib. Itu pergi. Pulangnya, kan tadi sudah ada hadis tentang pulang juga. Berarti 250 dosa dimaafkan dalam sehari. Bagaimana tertinggal dosanya teman-teman sekalian? Siapa yang melakukan 250 dosa dalam antara sholat ke sholat setelahnya atau seharian? Terlalu banyak dosa yang dilakukan kalau memang 250 gitu. 250 dosa dia ulangi, itu nggak mungkin. Tapi kalau pun ada orang kerjakan, subhanallah ini membersihkan. Tapi ingat yang dibersihkan adalah dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar butuh taubatan nasuha. Butuh taubat yang tulus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Kemudian hadis selanjutnya dengan sanad sahih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, La yatawadda'u ahadukum fayuhsinu wudu'ahu fayusbiguh. Thumma ya'ti al-masjida la yuridu illa salata fi illa tabashbashallahu ilaih. Kama yatabashbashu ahlul ghaibi bital'atihi. Jadi adalah seseorang dari kalian berwudu lalu dia membaguskan wudunya dan menyempurnakannya. Kemudian dia datang ke masjid. Melangkah menuju ke masjid. Wudu, pas mau sholat, 5 waktu kemudian langsung ke masjid. Sibuk dengan itu. Target utamanya itu, tidak pusing dengan yang lain. Dia tidak berkeinginan kecuali melaksanakan sholat di waktu itu. Melainkan Allah atau pasti Allah akan berbahagia disebabkan perbuatan tadi. Sebagaimana seorang ya, atau sebuah keluarga yang berbahagia dengan hadirnya anggota keluarga yang sudah lama pergi dan tidak kembali. Nah ini luar biasa ya. Tentu ada juga ya, hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang orang-orang yang sering sholat di masjid itu, yang melangkah ke masjid ini, itu adalah teman-temannya para malaikat. Ya, kalau mereka tidak datang, maka para malaikat menanyakannya, dan kalau mereka sakit, maka para malaikat menjenguknya. Ya, kayak gitu. Nah sekarang kita baca hadis juga, hadis yang mulia masih masalah langkah. Cukup banyak hadis tentang masalah langkah ini. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ya, ini masih cukup banyak hadis ya. Kalau di sini ada puluhan hadis ya. Puluhan hadis. Ada 29 hadis yang berurut ya. Dan satu riwayat, satu nomor urut biasanya ada beberapa hadis. Dan ini bagi teman-teman yang sudah rutin ikuti kajian bedah buku ini di hari Jumat siang ya. Selepas sholat Jumat, biasanya pukul 13.00. Tentu tidak asing hadis, tapi kita ulangi kembali ya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadits Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, "Khalatil biqa'u hawla al-masjid, farada banu Salimata an yantaqilu qurba al-masjid. Fabalaga dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lahum, balagani annakum turiduna an tantaqilu qurba al-masjid. Qalu na'am ya Rasulullah, qad aradna dhalik." Faqala ya bani Salimata diyarakum tuktabu atharukum, tuktab atharukum. Faqalu ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Artinya banyak tanah kosong di sekitar masjid Nabi SAW. Maka Bani Salamah, satu suku namanya Salamah, ingin pindah dekat masjid Nabi SAW. Tujuannya supaya lebih dekat dengan masjid gitu kan. Dan hal itu sampai kepada Nabi SAW. Informasi ini sampai kepada Nabi SAW. Maka beliau pun bersabda kepada mereka, suku Salamah ini, telah sampai berita kepadaku bahwasanya kalian akan pindah dekat masjid, dekat masjidku. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, kami memang menginginkan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai suku Salimah, tetaplah di daerah kalian, karena langkah-langkah kalian akan ditulis
Tetaplah di daerah kalian karena langkah-langkah kalian akan ditulis. Maksudnya lebih banyak pahalanya kalau kalian melangkah menuju ke masjid. Selama ini cukup jauh. Mereka jalan kaki. Tapi kalau kalian tetap begitu, maka akan lebih banyak pahalanya. Maka Bani Salamah mengatakan, tidaklah kami senang seandainya kami dahulu pindah rumah. Maksudnya, syukurnya kami nggak sempat pindah. Ya. Karena Nabi SAW sampaikan, maka kami tetap bertahan di posisi kami dan kami tetap jalan walaupun jauh, asal mengejar keutamaan langkah menuju ke masjid. Ya. Dan dalam riwayat lain disebutkan innalakum bikulli khutwatin darajah. Sesungguhnya di setiap langkah kalian akan diangkat 1 derajat. Jangan sia-siakan, biarkan rumah kalian jauh. Yang penting tetap ke masjid. Maka ini akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Dalam riwayat lain, ya, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini mauquf ya, sampai ke Ibnu Abbas saja. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang baik dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ibnu Abbas berkata, "Kanatil ansaru ba'idatan manaziluhum minal masjid, faradu an yaqtaribu, fanazalat wa naktubu ka qaddamu wa atharahum, fathabbatu." Rumah-rumah orang Ansar ada yang banyak jauh dari masjid Nabi SAW. Maka mereka ingin mendekat. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya kami menulis apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Maka mereka pun tetap di tempat-tempat tinggal mereka. Jadi kita kalau kerjakan satu ibadah, semua itu bekasnya akan ada dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis lain dikuatkan hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad sahih. Nabi SAW bersabda, "Al-'abadu fal-'abadu minal masjidi a'zamu ajra." Orang-orang yang paling jauh, lalu yang paling jauh lagi dari masjid adalah orang-orang yang lebih banyak dan lebih besar pahalanya. Karena lebih banyak langkah mereka menuju ke masjid. Riwayat yang sahih lain riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna 'azaman nasi ajran min fi salati ab'aduhum ilaiha mamshan fa'ab'aduhum, walladhi yantadhiru as-salata hatta yusalliha ma'al imam, a'zamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanam." Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya dalam salat adalah orang yang berjalannya paling jauh. Langkahnya lebih banyak, ya. Lalu salah seorang dari mereka yang lebih jauh lagi, lebih besar pahalanya. Artinya yang jauh dan lebih jauh lagi. Dan orang yang menunggu sholat sehingga dia melaksanakan bersama imam lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang sholat lalu kemudian tidur. Ya. Jadi ini saksi bahasan kita tentang masalah langkah. Ya. Hadits yang lain ini dinukil tentang kisah seorang sahabat yang luar biasa. Hadits riwayat Imam Muslim dinukil oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau berkata, "Kana rajul min al-ansar la a'lamu ahadan ab'ada min al-masjid minhu wa kanat la tukhti'uhu as-salah. Faqila lahu, law ishtarayta himaran tarkabuhu fi adh-dhalma'i wa fi ar-ramdha." Faqala, "Ma yasuruni anna manzili ila jambi al-masjid. Inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i ila idza raja'tu ila ahli." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad jama'a Allahu laka dzalika kullah." Ada seseorang, kata Ubay radhiyallahu anhu menceritakan tentang seorang sahabat, ada seorang dari kalangan Ansar, aku tidak tahu ada orang yang lebih jauh rumahnya dari masjid daripadanya, walaupun begitu dia selalu hadir on time, tepat waktu dalam sholat berjamaah. Rumahnya paling jauh tapi tidak pernah ketinggalan azan sudah di masjid dia. Tidak pernah ketinggalan menjawab azan, tidak pernah ketinggalan doa antara azan iqamah, sholat qabliyah, takbiratul ihram pertama imam, selalu didapat sama dia. Padahal rumahnya paling jauh. Maka dikatakan kepadanya oleh seseorang, seandainya kau membeli seekor keledai untuk kau tunggangi di kegelapan dan waktu panas, karena kau selalu sholat nijaga, kenapa kau nggak beli keledai aja? Keledai itu bisa memudahkan kamu untuk lebih tepat waktu lagi, ya. Maka orang itu menjawab, aku tidak senang jika rumahku dekat masjid. Aku ingin berjalanku ke masjid, dicatat untukku, begitu pula kepulanganku dari masjid jika aku pulang kepada keluargaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengumpulkan semua itu untukmu. Karena banyaknya langkahnya menuju ke masjid. Dalam riwayat lain, fatawajja'tu lahu faqultu ya fulan law annaka ishtaraita himaran yakika ar-ramdha wa hawamal ard. Qala ama wallah ma uhibbu anna baiti mutammab ya mutammab. Ma uhibbu anna baiti mutannabu bi baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mutannabu
ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر أنه يرجو أجر الأثر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. Artinya Ubay ini meriwayatkan dalam riwayat lain, tadi dia cerita tentang orang Ansar, sekarang dia cerita tentang dirinya sendiri, mengatakan, aku merasa iba pada orang tersebut. Maka aku berkata kepada orang Ansar yang tadi rumahnya paling jauh dari masjid, tapi tetap tidak pernah luput, selalu on time, orang yang tepat waktu datang sholat berjamaah. Aku berkata, wahai Fulan, mengapa kamu tidak membeli keledai yang melindungi dari panas dan serangan serangga bumi? Ya, supaya selamat dari serangan hewan-hewan dan segala macam. Dia menjawab, demi Allah, orang itu bilang, saya tidak suka jika rumahku di dekat rumah Nabi Muhammad SAW. Ubay berkata, rasa sedih ya menjadi pikiranku sehingga aku datang kepada Nabi Allah SAW menyampaikan hal tersebut. Maksudnya dia sedih. Kenapa orang ini tidak mau mengambil sarannya untuk membeli keledai supaya memudahkan dia jalan lebih cepat, supaya tidak merasakan teriknya panas, misalnya, atau gangguan hewan serangga-serangga. Ataupun tinggal dekat rumah Nabi SAW. Dia merasa sedih, kenapa orang ini justru menolak ya. Maka beliau pun memanggilnya, Nabi SAW memanggil orang tadi. Maka dia pun mengulangi kata-katanya, maksudnya dia ingin supaya Allah kasih pahala lebih besar, pergi dan pulang ke masjid. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya kamu telah mendapatkan apa yang kamu harapkan itu. Jadi ini luar biasa ya, keutamaan-keutamaan, dan kalau kita ingin lanjutkan cukup banyak. Tadi saya katakan, ada kurang lebih 29 urutan hadis yang disebutkan oleh Al-Mudhir rahimahullah. Kita baru membaca kurang lebih sampai 13 ya, atau urutan sampai nomor 13 tadi bab ini tentunya, dan ini bisa Anda kembali insyaallah ke playlist kami. Tapi intinya teman-teman jangan sia-siakan langkah-langkah menuju ke masjid karena begitu banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kita. Intinya teman-teman jangan sia-siakan langkah-langkah menuju ke masjid. Semoga Allah SWT memudahkan kita memuliakan dan masjid, dan juga mengejar keutamaan melangkah ke masjid ini, karena ini adalah peluang untuk segera mengangkat derajat kita di surga dengan sangat cepat, dan dalam setiap hari kita bisa dapatkan dengan mudahnya, serta juga pembersihan dosa dan pencatatan pahala. Kalau ada benar dari Allah, pada saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.